wabarakatuh. Bagian akhwatnya sudah disiapkan. Kita mulai. Alhamdulillahi bil fadli wal in'am. Faddala Allahu bani Adam ala khuluqin wal ilmi yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan yang ke-12 di dalam membahas kitab Al-Miftahu fil Ilmi wa Sarfi, kunci di dalam memahami ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Dan tepatnya kita masih berada pada pembahasan sharaf. Insyaallah dari ilmu sharaf ini kita akan kembali ke ilmu nahwu, pergi ke ilmu nahwu untuk bisa memahaminya dan menguasainya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Salawat dan salam semoga selalu terucapkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman, para sahabatnya seluruhnya, serta orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, saya nasihati dari saya dan kepada jamaah sekalian untuk mengikhlaskan niat kita belajar agar supaya usaha kita tidak sia-sia. Jemaah sekalian, di pembahasan yang akan kita bahas adalah pembahasan fi'il bagian yang kedua, yaitu fi'il ditinjau dari sisi penunjukan makna dan waktunya, maka terbagi menjadi 3. Di situ pembahasan kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahaminya dan bisa mempraktekannya di suatu hari nanti. Jemaah sekalian, kemarin bab 1 fi'il kata kerja kita sudah bahas bagian pertamanya, yaitu pengertian fi'il. Walaupun Ustaz Ubaid radhiyallahu tidak memberikan judul besar pengertian fi'il, langsung masuk ke pengertiannya. Tapi kita jadikan pembahasan itu sebagai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fi'il. Kemarin kita sudah baca fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya disertai oleh waktu. Waktunya bisa lampau, sekarang atau akan datang. Kemudian beliau mengatakan fi'il terbagi dalam beberapa pembagian dilihat dari beberapa sisi. Beberapa sisinya ini ada 6 sisi sampai di akhir dari pembahasan fi'il. 6 sisi itu ditambah dengan pengertian fi'il, berarti pembahasannya semuanya berapa? 7. Oke. Jadi tersisa 6 kita akan bahas. Malam ini kita baca dulu. Pembahasan yang kedua, fi'il ditinjau dari sisi penunjukan makna dan waktunya, maka terbagi menjadi 3.2. Nanti ada namanya fi'il madhi, yang kedua ada namanya fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amr. Teman-teman, garis umumnya, ilmu umumnya tentang ini, maksudnya kata kerja itu ada maknanya, yaitu maknanya berkaitan tentang pekerjaan. Tapi pekerjaan itu memiliki 3 waktu. 3 waktunya yang dulu nanti disertakan fi'il madhi, 2 sekarang disertakan dengan fi'il mudhari, 3 namanya kata kerja perintah. Kata-kata yang digunakan untuk memerintah itu disebut dengan fi'il amr. Oke? Itu yang diinginkan dari pembahasan. Baik, kita baca. Maka terbagi menjadi 3. 1. Fi'il madhi. Fi'il artinya kata kerja
Madi artinya waktu yang lampau, waktu yang dahulu. Jadi kalau kita gabungkan fi'il madi, kata kerja yang berbentuk lampau, kata kerja yang sudah terjadi. Teman-teman, fi'il madi ini banyak sekali kosakatanya, banyak sekali. Memang yang dicontohkan nanti cuma sebagian saja. Oke? Banyak sekali. Baik. Coba kita baca dulu. Fi'il madi pengertiannya, kata kerja yang lampau, maknanya lampau atau waktunya lampau adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum berbicara. Kita ulangi sekali. Kata yang menunjukkan kejadian atas kejadian. Kejadiannya bagaimana? Yang terjadi sebelum waktu berbicara. Teman-teman, fi'il madi ini ada syaratnya. Syaratnya ini di dalam kalimat tersebut. Di dalam kalimat tersebut ada 3 syaratnya. Coba kita baca. Fi'il madi adalah kata, jadi dia harus kosakata. Yang kedua, syarat yang kedua yang menunjukkan atas kejadian. Yang kedua, syarat yang kedua yang menunjukkan atas kejadian. Yang ketiga, yang terjadi sebelum waktu berbicara. Yang terjadi sebelum waktu berbicara. Berapa syaratnya? 3. 1, dia harus kosakata. Yang kedua, yang menunjukkan atas kejadian. Yang ketiga, yang terjadi sebelum waktu berbicara. Oke? Jadi 3 syarat itu ada di dalam satu kalimat ini. Dan 3 syarat itu adalah syarat fi'il madi. Teman-teman, kan fi'il madi dikatakan syarat yang pertama kata. Dia harus kosakata. Jadi fi'il madi pasti kata, kosakata. Oke? Yang kedua, kosakata ini menunjukkan atas kejadian. Maksudnya, maknanya itu adalah sebuah kejadian atau peristiwa atau perbuatan. Oke? Yang ketiga, nah ini yang perlu dijelaskan nanti. Yang ketiga, syarat yang ketiga yang terjadi sebelum waktu berbicara. Dia terjadi sebelum waktu berbicara. Nah, di sini perlu saya jelaskan sedikit. Teman-teman, syarat yang ketiga ini yang terjadi sebelum waktu berbicara, maksudnya adalah kejadiannya dan terlebih dahulu terjadi sebelum dibicarakan. Oke? Kejadiannya belum terjadi, kejadiannya sudah terjadi, habis itu dibicarakan. Di dalam bahasa Indonesia, di bahasa kita, untuk mengungkapkan kalimat ini, kejadian dulu terjadi, kejadiannya sudah terjadi, baru dibicarakan. Kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kata telah atau sudah. Contoh. Tadi sudah selesai tadi sholat maghrib. Ya, kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Kita sudah sholat maghrib. Sekarang saya mau tanya, ungkapan saya kita sudah sholat maghrib, mana yang lebih duluan terjadi? Perbuatan sholatnya atau ucapan saya yang barusan? Mana yang lebih duluan terjadi? Perbuatannya. Perbuatan yang sudah terjadi kita ungkapkan untuk waktu sekarang, kita menggunakan kata telah atau sinonim persamaan kata atau persamaan makna dari kata sudah, yaitu telah. Oke? Nah, kapan kalau antum dapat kata sudah atau telah, berarti perbuatannya lebih duluan terjadi sebelum dibicarakan. Oke? Inilah maksud di dalam buku ini. Fi'il madi adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Maksudnya sudah terjadi baru dibicarakan. Oke? Dan kosakata fi'il madi dalam bahasa Arab banyak sekali. Pernah saya bilang, bahasa Arab itu satu kata atau kosakatanya itu sampai miliaran. Bahasa dunia yang paling banyak kosakatanya adalah bahasa Arab, miliar lebih. Kemudian bahasa yang kedua yang paling banyak itu bahasa Korea. Ya, baik.
Jadi fi'il madhi ini banyak sekali kosakatanya. Oke? Coba kita baca contoh. Telah menulis dalam bahasa Arab dibahasakan kataba. Kataba. Telah membuka bahasa Arabnya fataha. Telah duduk bahasa Arabnya jalasa. Telah pergi bahasa Arabnya dhahaba. Oke? Dan masih banyak lagi contoh yang akan kita dapatkan nanti. Kalau lebih tepatnya Anda bisa baca kamus. Oh, di kamus itu banyak sekali. Dari abata saja haho dan zaroza syasha sampai seterusnya, semuanya ada fi'il madhi. Mulai dari hamzah, kata-kata yang dimulai dari hamzah, seperti makan itu bahasa Arabnya akala, akala. Oke? Ya, dari ba, huruf yang dimulai bahasa Arab dengan ba banyak. Seperti baraka, baraka barkun itu petir, butuh atau suara yang keras. Apalagi bazala, banyak kata-kata yang dimulai dengan ba. Kemudian abata, ta juga banyak kosakata yang dimulai dengan ta. Begitu pula dan ro sampai selesai huruf hijaiyah, semua ada perannya fi'il madhi. Jadi fi'il madhi ini banyak sekali. Dan tahukah teman-teman, fi'il madhi ini yang akan membentuk fi'il mudhari, fi'il madhi yang akan membuat fi'il mudhari, dan fi'il mudhari yang akan membentuk fi'il amr. Dan itu akan kita dapatkan pembahasan ketujuh di dalam bab fi'il. Di pembahasan ketujuh kan ada bab cara membuat fi'il mudhari dari fi'il madhi dan cara membuat fi'il amr dari fi'il mudhari. Ada itu. Di sana nanti. Oke. Yang kedua, fi'il mudhari'. Jadi kesimpulannya dari fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Kejadiannya dulu baru kita bicarakan. Untuk mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kata telah atau sudah. Jadi fi'il madhi nanti cara menerjemahkan teman-teman pasti pakai kata telah atau sudah. Jadi kalau bahasa Arabnya sudah menikah, bahasa Arabnya apa? Berapa? Saya sudah menikah, bahasa Arabnya apa? Antum belum menikah apa lagi? Coba cepat timbang ya. Sebelum hari kiamat menikah cepat. Jadi bahasa Arab yang telah menikah adalah zawwaja. Zawwaja, telah menikah. Qad tazawwajtu, sungguh saya telah menikah. Nah, nanti itu ada bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Arabnya saya belum menikah, lam uzawwij, saya belum pernah menikah. Ya, kalau yang sudah menikah mau tambah satu sudah. Ya, qad tazawwajtu wa uridu an-ziyadah. Ya, saya sudah menikah dan pengen tambah satu, tapi minta izin dulu sama istri. Oke? Baik. Minta izin sama istri. Baik, yang kedua, fi'il mudhari'. Teman-teman, fi'il artinya kata kerja, kata yang mengandung pekerjaan atau perbuatan. Mudhari' di antara maknanya mudhari' adalah kata-kata yang sedang terjadi. Jadi ini fi'il mudhari' adalah kata kerja yang sedang terjadi, yang kita rasakan sekarang. Oke? Gitu. Dan teman-teman sebenarnya fi'il mudhari' dibuat dari fi'il madhi, tapi bukan di sini pembahasan. Oke? Nanti di pembahasan kedua. Baik, kata Ustaz Ubaid Khalilullah, fi'il mudhari' adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada saat berbicara atau setelah berbicara. Teman-teman, sebelum kita uraikan maksud dari kalimat ini, sebenarnya fi'il mudhari' ada dua waktu yang dia pegang, ada dua waktu yang dia miliki. Yang pertama sekarang, nanti cara menerjemahkannya sedang. Oke? Waktu sekarang yaitu cara menerjemahkannya nanti sedang. Yang kedua akan terjadi, diterjemahkan nanti atau akan. Oke? Kita baca.
Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada saat berbicara atau setelah berbicara. Supaya lebih paham, di dalam kalimat ini ada 3 syarat fi'il mudhari. Ada 3 syarat fi'il mudhari. Satu, sama seperti yang tadi. Fi'il mudhari adalah kata. Dia harus kosakata, bukan susunan kalimat. Yang kedua, syarat yang kedua yang menunjukkan atas kejadian. Itu syarat yang kedua. Harus ada makna kejadian yang perbuatannya. Jadi kalau ada kosakata yang tidak memiliki makna kejadian, seperti kata-kata benda, itu kan bukan kejadian. Buku bukan kejadian ya. Ya HP, pulpen itu bukan kejadian. Jadi yang diinginkan kejadian, peristiwa atau perbuatan. Yang ketiga, nah ini syaratnya, yang terjadi pada saat berbicara atau setelah berbicara. Syarat yang ketiga ini kita akan jelaskan. Syarat yang ketiga yang terjadi pada saat berbicara, yang terjadi saat berbicara, artinya adalah ucapan kita dan kejadiannya itu satu waktu. Ucapan kita dan kejadiannya itu satu waktu, sama-sama terjadi. Di saat kita bicara, di saat itu pula kejadiannya sedang berlangsung. Live streaming. Kalau bahasa Arabnya live streaming, mubasyiratan. Ya, ada itu biasa di TV-TV roja terus mubasyiratan, tapi tidak dikasih harapan. Kalau antum juga lihat apa TV-TV Saudi yang lagi sholat malam, kalau antum bangun sahur, ada sholat itu lagi sholat apa? Sholat Isya, Maghrib dan Isya. Di situ ditulis mubasyiratan, maksudnya live, langsung, secara langsung, oke? Maksud yang terjadi saat berbicara, maksudnya antara dia berbicara dan perbuatan itu sama waktunya. Di dalam bahasa Indonesia, perbuatan yang sedang terjadi, perbuatan yang terjadi dan waktunya sama, antara ucapan dan perbuatannya sama, sedang berlangsung, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sedang. Saat berbicara ini diinginkan sedang, oke? Sedang terjadi. Coba contohnya kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Saya sedang duduk. Berarti ucapan saya dan duduk saya sama waktunya kan? Sama, walaupun duduknya saya dulu terjadi, tapi saya masih duduk ini, sehingga saya ucapkan saya sedang duduk. Oke? Jadi ucapan dan perbuatan sama waktunya. Oke. Maksud dari atau setelah berbicara itu kata ataunya bagus ditambahkan kalimat di situ. Atau yang terjadi setelah berbicara, tambahkan yang terjadinya. Atau yang terjadi setelah berbicara. Atau yang terjadi setelah berbicara. Tambahkan kata apanya? Yang terjadi. Jadi kalimat panjangnya adalah atau yang terjadi setelah berbicara. Teman-teman, yang terjadi setelah berbicara maksudnya apa? Terjadi terlebih dahulu, baru dibicarakan. Apa? Salah. Yang terjadi setelah berbicara, berbicaranya dulu terjadi, baru perbuatannya akan menyusul. Teman-teman, dalam bahasa Indonesia, ucapan yang terjadi terlebih dahulu, baru perbuatannya terjadi setelah berbicara, itu dalam pengungkapan bahasa Indonesia dengan menggunakan kata apa? Kata akan. Misalnya, saya akan makan nasi goreng setelah belajar sorok. Sekarang saya mau tanya, makannya sudah terjadi? Belum, tapi pembicaranya sudah. Itulah yang diinginkan di buku ini. Setelah berbicara, yang terjadi setelah berbicara. Kita bicara dulu baru terjadi, itu maksudnya. Paham? Dipahami? Oke? Baik. Jadi fi'il mudhari mengumpulkan sedang terjadi, diterjemahkan nanti sedang. Dan fi'il mudhari mengumpulkan kata akan, sedang dan akan. Oke? Lihat contohnya. Contoh. Teman-teman ingat tadi fi'il mudhari dibentuk dari fi'il madhi. Cuma di sini tidak disebutkan prosesnya, langsung hasilnya, langsung jadinya. Coba lihat. Yang sedang atau akan menulis, bahasa Arabnya
tubuh. Yang tubuh itu sebenarnya dari kata-kata tadi di fi'il madhi. Cuma di sini tidak dijelaskan cara membuatnya. Ya, oke. Satu, ambil terigu. Dua, siapkan minyak. Tiga, ambil gorengan, goreng dia. Nyalakan kompor. Bukan itu kan? Itu cara membuat pisang goreng. Di sini tidak disebutkan cara membuat fi'il madhi, mudhari. Padahal yang tubuh ini dari kata apa? Kata apa tadi di fi'il madhi? Oke. Coba lihat terjemahannya. Sedang atau akan penuh. Ya, nanti fi'il mudhari itu bisa diterjemahkan sedang dan bisa juga diterjemahkan akan. Oke? Tapi tidak boleh digabungkan. Nanti teman-teman, prakteknya ini fi'il mudhari, kapan kita terjemahkan sedang, kapan kita terjemahkan akan, nanti ada caranya. Kapan kita terjemahkan sedang dan kapan kita terjemahkan akan. Ya, tergantung sikon, situasi dan kondisi. Oke? Baik, nanti. Contoh yang kedua, sedang atau akan membuka. Yang tahu. Ini juga yang tahu dibentuk dari kata kedua tadi itu di fi'il madhi, fathah. Ada tiga kata fathah di fi'il madhi. Nah, itu yang tahu. Nah, cuma tidak disebutkan prosesnya. Jadi, sedang atau akan membuka. Buka apa ini? Buka puasa mungkin ya. Baik, yang ketiga, sedang atau akan duduk. Bahasa Arabnya apa? Yajlisu. Padahal yajlisu dibuat dari kata jalasa, dari fi'il madhi. Tapi tidak disebutkan prosesnya. Nanti di pembahasan yang ke-7. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sedang atau akan pergi. Yadhhabu. Ini yadhhabu juga dibentuk dari kata dhahaba. Tapi tidak disebutkan prosesnya di sini. Oke? Baik. Nanti itu akan dibahas. Intinya antum harus tahu, ya, fi'il yang kedua ada namanya fi'il mudhari, kata kerja yang berbentuk sedang atau akan terjadi. Yang ketiga, fi'il amr. Fi'il artinya kata kerja. Amr artinya perintah. Perintah. Teman-teman, nanti kita belajar ilmu nahwu, saudaranya ilmu sorof. Di ilmu nahwu nanti perintah itu ada dua. Perintah dari atas ke bawah, maksudnya yang perintah orangnya lebih tinggi statusnya, derajatnya lebih tinggi. Kemudian dia perintah yang ke bawah, yang statusnya lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua ada nanti perintah dari yang bawah ke atas. Orang yang statusnya rendah memerintah orang yang statusnya tinggi. Oke? Entah dari sisi umur, dari pekerjaan dan selainnya. Oke? Teman-teman, di ilmu nahwu di ilmu nahwu perintah yang dari atas ke bawah disebut perintah. Oke? Adapun perintah dari bawah ke atas disebut doa, berdoa. Makanya kalau kita ingin perintah Allah, ya Allah kasihkanlah saya uang, ya Allah berikanlah saya rezeki, ya Allah berikanlah saya jodoh yang terbaik, ya Allah berikanlah saya ilmu. Bukan bahasanya kita perintah Allah, enaknya kamu katakan perintah Allah. Bahasanya berdoa. Nanti kita belajar di ilmu nahwu nanti. Oke? Ini baru yang sorot. Kita kembali baca. 3. Fi'il amr. Fi'il artinya tadi kata kerja. Amr artinya perintah. Berarti fi'il amr adalah kata kerja perintah. Kalau antum ingin memerintah seseorang, pakai ini nanti. Tapi di sini tidak disebutkan cara membuatnya. Hanya disebutkan definisinya dan salah satu contoh-contoh dari fi'il amr. Nanti di pembahasan ke-7 baru kita sebutkan cara membuatnya. Oke? Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang diinginkan terjadinya atau terus-menerus terjadinya setelah waktu berbicara. Teman-teman, kasih dalam kurung diinginkan terjadinya, dalam kurung barusan terjadi. Dalam kurung barusan terjadi tutup kurung. Kasih setelah kata diinginkan terjadinya, setelah
itu dalam kurung barusan terjadi atau baru-baru terjadi, tutup kurung. Oke, setelah waktu berbicara. Teman-teman, ini semuanya yang disebutkan di dalam buku ini semuanya teori. Tapi nanti akan disebutkan prakteknya, bagaimana cara mempraktekkan semua ini. Oke? Nanti itu. Kita ulas dulu, kita kupas dulu, kita kaji dulu. Fi'il amal itu ada memiliki 3 syarat. Sama seperti tadi. Syaratnya itu ada di dalam kalimat tersebut. Coba kita baca. Fi'il amal adalah satu syaratnya adalah kata. Jadi dia harus kosakata, bukan susunan kalimat. Oke? Yang kedua, dia menunjukkan atas kejadian. Jadi dia harus bermakna kejadian, perbuatan, peristiwa. Oke? Kemudian yang ketiga, yang diinginkan terjadinya, yaitu barusan terjadi. Atau diinginkan, tambahkan kata diinginkan. Atau diinginkan, tambahkan kalimat itu. Atau diinginkan terus-menerus terjadinya setelah waktu berbicara. Atau diinginkan terus-menerus terjadinya setelah waktu berbicara. Oke? Jadi 3 syarat. Teman-teman, sedikit lagi. Diinginkan terjadinya dalam kurung apa tadi? Barusan terjadi atau baru-baru terjadi dalam kurung. Itu katanya, itu yang diinginkan kejadian. Itu diinginkan terjadinya. Itu kembali ke kata kejadian. Jadinya yang diinginkan adalah kejadian. Jadi, coba kita panjangkan kalimatnya tadi. Kita gabungkan semuanya. Berarti kalimat panjangnya adalah kata yang fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi, yang diinginkan terjadinya kejadian itu dalam kurung apa tadi? Barusan terjadi atau baru-baru terjadi, atau diinginkan terus-menerus terjadinya. Yang diinginkan apa itu? Kejadian itu tadi. Jadinya di situ kejadian yang diinginkan. Oke? Setelah waktu berbicara. Saya ungkapkan itu supaya lebih mudah dipahami teman-teman. Oke? Selesai pengertian fi'il amal. Teman-teman, syarat yang pertama dan syarat yang kedua mudah dipahami kan? Dia kata, yang kedua yang menunjukkan atas kejadian. Yang ketiga ini perlu saya jelaskan. Yang diinginkan, syarat yang ketiga yang diinginkan terjadinya, yaitu kejadian itu dalam kurun baru-baru terjadi atau barusan terjadi, atau yang diinginkan terus-menerus terjadinya kejadian itu setelah waktu berbicara. Maksudnya fi'il amr itu kata-kata perintah itu ada 2. Perintah yang barusan terjadi dan perintah yang diinginkan terus-menerus terjadi. Syarat yang ketiga ini ada 2 yang diinginkan. Kejadian yang diinginkan terjadi, yaitu barusan terjadi, itu maksudnya perintah yang baru diperintah, perintah yang baru terjadi. 2, atau yang diinginkan terus-menerus terjadinya setelah waktu berbicara. Yang diinginkan di situ adalah terus-menerusnya perbuatan tersebut. Teman-teman, perintah itu ada 2 sebenarnya ya. Perintah yang baru terjadi dan perintah yang terus-menerus terjadi. Maksudnya gimana? Ya, kalau ada orang yang belum melakukan sesuatu kemudian diperintah makan, ya, maka nanti perbuatannya baru terjadi. Ini sebentar setelah kita sholat isya, tiba-tiba ada teman yang traktir. Saya pikir dulu makan bakso. Di mana? Bakso Rahayu di sana. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya, perintahnya itu baru terjadi atau terus-menerus terjadi? Baru terjadi karena baru mereka lakukan. Tapi apabila dia lagi makan ini satu mangkok bakso ini, bayangkan saja kalau dia lagi makan bakso, oke? Bakso urat. Kemudian diperintah lagi sama temannya, diperintah, makan bakso. Dia lagi makan ini, dia bilang makan bakso. Maksudnya apa? Tambah lagi maksudnya. Ya, tambah lagi. Oke? Jadi kalau diperintah 2 kali,
padahal dia lagi sedang lakukan, itu maksudnya apa? Terus menerus terjadi. Dan itulah yang diinginkan di syarat yang ketiga ini. Oke? Jadi pahami? Jadi bahasa Arab itu ada perintah yang baru terjadi dan ada perintah yang terus menerus terjadi. Bagaimana tadi artinya rumusnya? Kalau dia belum melakukannya, baru diperintah berarti baru terjadi. Oke? Tapi kalau dia sudah melakukan perbuatan itu, tapi diperintah lagi dengan perbuatan yang sama, maka yang diinginkan apa? Terus menerus terjadi. Oke, sudah? Oke. Nah, tapi teman-teman ada kalimat terakhir itu setelah waktu berbicara. Apa maksudnya? Kan teman-teman, seluruh perintah pasti ucapan dulu baru perbuatan kan? Tidak ada peristiwa yang diperintah, perbuatannya dulu baru ucapannya dulu, tidak ada. Kecuali yang terus-menerus terjadi. Ya? Jadi maksudnya setelah waktu berbicara, ya namanya perintah pasti muncul dulu ucapan perintah baru perbuatannya. Oke? Dan itulah yang diinginkan setelah waktu berbicara. Oke? Jadi pahami? Oke. Ya simpel banget ini teman-teman, tidak usah terlalu pusing. Kalau antum pusing, lewati saja, nggak apa-apa ya. Yang paling intinya nanti bicara membuat fi'il amr nanti. Cara membuat kata kerja perintah, ada namanya, ada caranya nanti. Baik, coba contohnya. Teman-teman, ingat, ini fi'il amr juga dibentuk dari fi'il mudhari. Dibentuk dari fi'il madhi sekaligus fi'il mudhari. Jadilah fi'il amr, jadilah fi'il. Jadi ini fi'il amr dibentuk dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Oke? Jadilah fi'il amr. Contoh, tulislah, kita ingin memerintah untuk menulis. Tulislah, bahasa Arabnya uktub. Uktub ini sebenarnya dari kata-kata apa dengan yaktubu, dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Tapi tiba-tiba jadi uktub. Nah, di sini juga tidak disebutkan cara proses pembuatannya. Oke? Nanti kita dapat di pembahasan yang kedua. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, bukalah. Bukalah apa ini? Bukalah, buka, melepaskan sesuatu. Jadi membuka sesuatu yang tertutup. Ini bahasa Arabnya adalah iftah. Iftah ini dari kata fataha yang tahu. Jadi, tapi tidak disebutkan prosesnya. Duduklah, bahasa Arabnya apa? Ijlis. Oke? Ya. Ini juga dibentuk dari jalasa yajlisu, dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Tapi di sini tidak disebutkan prosesnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pergilah. Pergilah. Bahasa Arabnya idhab. Ya. Padahal dia bentuk dari zahaba dengan yadhabu. Tapi di sini juga tidak disebutkan prosesnya. Insya Allah tadi kita dapat nanti di pembahasan berikutnya. Teman-teman, paham nggak? Paham nggak? Ya. Insya Allah nanti dipraktekkan ini. Selesai pembahasan yang kedua dari fi'il, yaitu fi'il intinya dari sisi penunjukan makna dan waktu bunyi. Simpel ini teman-teman. Lewati saja. Oke, sekarang pembahasan yang ketiga. Fi'il ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek atau tidak. Maka disitu harus dikasih koma ya, dikasih koma. Tidak koma, maka dia terbagi menjadi dua. Jadi ini pembahasan yang ketiga, yaitu fi'il ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek. Apa objek itu kemarin? Sasaran atau korban. Jadi atau tidak, maksudnya tidak butuh, maksudnya tidak butuh. Atau tidak, maksudnya tidak butuh kepada objek, itu maksudnya. Atau tidak, maksudnya tidak butuh kepada objek. Maka dia nanti terbagi menjadi dua, yaitu fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Oke? Kata kerja yang muta'addi dan kata kerja yang lazim. Teman-teman, sebelum kita lanjut ada pertanyaan. Yang bertanya tak kasih hadiah. Jadi bertanya saja dikasih hadiah, apalagi kalau ditanya. Hadiahnya 1 pulpen, 2 buku. Silakan bertanya. 3 BP, 4 HP. Bukan HP kok.
Tapi tidak ada hadiahnya iPhone ya, yang berharap. Ya. Ada yang mau bertanya silakan. Masih ada 5 menit baru kita azan. Akhwatnya mungkin ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya saya tanya Pak. Tidak ada? Ibnu Amri kan ada ini apa yang huruf awalnya dia alif, tapi ada doma sama kasr. Apa bedanya? Betul banget. Kan ada alif di situ di fi'il amar. Fi'il amar contoh-contohnya tulislah, bukalah, duduklah, pergilah. Tiba-tiba ada alif di awalnya kan? Nah, memang ini kita akan dapatkan nanti di cara membuat fi'il amar. Fi'il amar itu yang kebanyakannya pakai alif di awal. Pernah saya katakan huruf tambahan dalam bahasa Arab kan ada yang 10 kan? 10 itu ada salah satunya alif. Makanya dia alif adalah huruf tambahan. Ya. Oke? Dan alif ini bagaimana caranya nanti kita bisa dapat dan kita bisa harokati doma, kan harokatnya itu ada doma dan kasroh. Ya, ini nanti di cara membuat fi'il amar. Ada. Di cara membuat fi'il amar terkadang dimulai dengan alif. Oke? Masya Allah bagus pertanyaannya. Jadi ini ada di pembahasan di cara membuat fi'il amar. Mau HP ya? Pulpen, buku, Bemen? Oke. Oh nanti bagus nasi goreng, bakso. Dia lama saya menjual. Tidak lama saya jadi Mas Jokowi menjual. Oke? Atau apa? Sari laut. Yang dijual apa? Ayam goreng. Iya. Oh sari laut dijual ayam goreng dari ikan. Bukan bahas nasi goreng sekarang. Kita lanjutkan sedikit, baru kita ketemu di sini. Oke? Kita masuk di pembahasan yang ketiga, fi'il, kata kerja ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek, korban, sasaran, atau tidak, maksudnya tidak butuh pada objek, korban atau sasaran. Maka dia terbagi menjadi dua. Teman-teman, fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab, dia ada dua. Garis umumnya pembahasan umumnya. Bahasa Arab itu kata kerja ini bukan kata benda. Kata kerja itu ada dua. Dia terkadang butuh sasaran, korban, objek untuk melampiaskan perbuatannya, ada. Oke? Yang kedua, ada kata kerja pekerjaan yang tidak butuh pelampiasan tempat, tidak butuh korban, tidak butuh sasaran. Oke? Tidak butuh tempat pelampiasan. Oke? Sudah? Teman-teman, kata kerja yang butuh korban, butuh sasaran, butuh objek dalam bahasa sini, butuh tempat pelampiasan diistilahkan dalam ilmu nahwu, ilmu sorof, fi'il muta'addi. Kata kerja yang membutuhkan tempat pelampiasan, yang membutuhkan korban, yang membutuhkan sasaran, yang membutuhkan target, yang membutuhkan objek. Ya, objek, sasaran, korban, target sama saja. Oke? Sudah. Yang kedua, ada kata kerja perbuatan yang nggak butuh tempat pelampiasan, yang nggak butuh tempat melampiaskan perbuatannya, korbannya, pekerjaannya. Ada juga diistilahkan dalam ilmu sorof fi'il lazim. Oke? Sudah? Apa itu? Kata beliau kita baca di bawah. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il yang membutuhkan pekerjaan yang membutuhkan tempat pelampiasan, korban, sasaran, objek, disebut fi'il muta'addi. Apa itu? Kemudian apa itu fi'il yang tidak butuh kepada tempat pelampiasan, tidak butuh kepada objek, tidak butuh kepada target, tidak butuh kepada korban, yang diistilahkan dengan fi'il lazim. Apa itu? Coba lihat di bawah. 1. Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang tidak butuh pada objek. Tidak butuh pada objek. Apa artinya dari objek? Korban, sasaran, pekerjaan,
target, korban, sasaran, objek. Oke, tidak butuh. Contoh. Kita akhiri ini sebentar ya. Karena sudah ada ini kode azan. Contoh di situ. Bahasa Indonesianya dulu. Yusuf lagi. Teman-teman ini buku tuh paling banyak yang dicontohkan namanya Yusuf. Tahu nggak? Karena anaknya Ustaz Ubaid yang pertama itu Yusuf. Anaknya Ustaz Ubaid? Enggak. Yusuf ini anaknya Abu Yusuf. Ya. Jadi Yusuf ini yang besar di Yaman. Kita dulu bahasa Yaman ya bahasa Arab. Tapi pas pulang di Makassar, bahasa Makassar. Habis bahasa Arabnya. Ya. Baru lucu-lucu anaknya ya. Coba lihat. Yusuf telah mengukur, hebatnya. Yusuf telah mengukur seekor anjing. Jagonya ya. Ya ada Rai saja tidak pernah pukul anjing. Ini dia pukul anjing, Pak. Yusuf telah memukul seekor anjing. Doroba Yusufu kalban. Teman-teman bahasa Indonesianya coba. Siapa pelakunya sini yang memukul? Yusuf. Siapa korbannya? Karena memukul ini butuh korban. Oke? Memukul ini butuh korban. Oke? Memukul butuh korban. Korbannya si anjing. Jadi kata doroba artinya memukul. Memukul ini dalam bahasa Arab disebut fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Kenapa? Karena perbuatan memukul butuh korban sasaran pekerjaan. Dibutuhkan korban sasaran target. Oke? Tempat pelampiasan. Dan sebenarnya kata fi'il muta'addi ini kata-kata yang membutuhkan korban itu banyak sekali. Tapi di buku dicontohkan cuma 3. Oke? Teman-teman. Nanti kita praktek baca kitab. Di antara rahasianya fi'il muta'addi ini, kalau kita ingin terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata-kata fi'il muta'addi ini kata-kata yang kita mau terjemahkan nanti dalam bahasa Indonesia, kita harus menggunakan kata me. Jadi seluruh penerjemahan bahasa Arab dengan menggunakan kata me itu di fi'il muta'addi. Karena me dalam bahasa Indonesia, nanti buka pembahasan bahasa Indonesia. Maksud kata tambahan me di dalam bahasa Indonesia itu maksudnya adalah kata-kata yang membutuhkan korban. Memukul, membunuh, kalau benar-benar ya. Minta maaf lagi ya. Perampas, membegal, banyak sekali begal-begal ya. Oke? Ya. Memperjalankan apa? Menikahi butuh korban. Masa ada yang menikah dengan dirinya sendiri? Ya, walaupun ada di sana orang-orang gila yang menikah dengan boneka. Ada satu. Contoh yang kedua. Jadi fi'il muta'addi itu kalau kita mau terjemahkan nanti dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin praktekkan menggunakan kata me, gitu. Dorong itu artinya pukul. Tapi karena dia butuh korban, diterjemahkan kata memukul. Oke? Yang kedua, Yusuf telah membuka sebuah pintu. Yusuf lagi ya. Yusuf telah membuka pintu. Membuka bahasa Arabnya fatah. Mana di situ korbannya, targetnya, sasarannya, objeknya? Baban. Jadi baban kalau di atas kalban itu objeknya, korban kalau di sini korbannya baban. Ya cuman membuka ini kan perbuatan tidak keras dia perbuatannya, membuka saja. Oke, pintu. Jadi pintu di situ yang baban itu bahasa Arabnya itulah objeknya. Diterjemahkan fatah buka. Tapi karena dia fi'il muta'addi yang butuh kepada korban, diterjemahkan kata nur atau membuka. Jadi kadang pakai kata mem, kadang pakai kata mem. Oke? Kemudian contoh yang terakhir, nanti besok sisanya. Oke? Yusuf telah mencuci sebuah pakaian. Ya. Mencuci bahasa Arabnya ghusala. Cuci. Tapi karena dia butuh kepada objek, maka ditambahkan kata mencuci. Oke?
Ghasala Yusufu sauban. Sauban itu bahasa Arabnya artinya pakaian. Jadi sauban adalah objek sasaran pekerja, sasaran korban objek. Oke? Jadi di atas korbannya anjing, sama seekor anjing. Ya. Yang kedua, korbannya adalah pintu. Dan korban yang ketiga, pakaian. Mana kata kerjanya situ? Doroba, fataha, gosala. Oke? Doroba memukul, fataha, membuka, gosala, mencuci. Pelakunya siapa? Yusuf. Ya. Korbannya di situ anjing, kalban. Pintu, baban. Pakaian, sauban. Teman-teman mungkin yang bertanya, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bahasa Indonesianya urutannya dengan bahasa Arabnya kok beda? Kan bahasa Indonesianya Yusuf dulu, sementara bahasa Arabnya Doroba Yusuf. Kok ditaruh di tengah? Nanti kita sebutkan praktiknya. Belum saatnya. Ya, jangan gara-gara ini aduh beratnya baca bahasa Arab. Jangan. Lupi, tenang. Belum praktek. Oke, insya Allah ciri-ciri fi'il muta'addi ini nanti kita bahas. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz Ramdan. Apa itu? Fi'il muta'addi yang butuh huruf. Baik, ini pertanyaan yang aneh ya, mungkin teman-teman belum dapatkan. Jadi kalau tidak paham, untuk Ustaz Ramdan saja ya. Fi'il dalam bahasa Arab ada yang tidak pakai huruf jar, ada yang tidak butuh huruf jar, dan ada yang butuh huruf jar. Jadi ada fi'il dia objeknya tidak pakai huruf jar. Oke? Tapi ada fi'il yang dia butuh objek, butuh korban, tapi harus ada huruf jar. Dan ini disebut fi'il lazim yang dibentuk menjadi fi'il muta'addi. Jadi nanti fi'il lazim yang tidak butuh korban, objek, ada caranya untuk menjadikan menjadi fi'il muta'addi. Jadi fi'il muta'addi, fi'il lazim. Fi'il muta'addi kan butuh objek, fi'il lazim tidak butuh objek. Oke? Fi'il lazim ini ada tekniknya, ada caranya untuk menjadikan dia yang tadinya fi'il lazim berubah menjadi fi'il muta'addi. Caranya tambahkan huruf jar di depannya, jadi dia fi'il muta'addi. Contohnya marra. Marra itu kata marra artinya melewati. Dia asalnya tidak butuh tidak butuh objek. Saya lewat, nggak butuh korban karena saya lewat. Oke? Tapi kalau kita ingin jadikan lewat ini menjadi sesuatu yang butuh korban, melewati gitu ya. Terjemahnya melewati, maka ditambahkan huruf jar. Tapi ini pembahasannya di sorab yang kedua. Dan di ilmu nahwu juga ada. Oke? Di buku ini baru kita dapatkan dasar-dasarnya. Tapi nanti itu kalau kita latihan baca kitab teman-teman, saya sebutkan kaidah-kaidah sedikit tambahan untuk antum supaya tahu baca kitab. Oke? Teman-teman, mau butuh apa ini? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Akhlaknya ada yang mau bertanya? Apa tahu? Habis itu objek maksudnya objek nanti dalam ilmu nahwu disebut maf'ulun bihi, pasti ya. Seluruh objek yang tidak pakai huruf jar ya ada nanti maf'ulun bihi yang tidak objek yang diistilahkan dalam ilmu nahwu maf'ulun bihi, semuanya pasti maf'ulun bihi objek. Pasti mansub, tapi mansubnya dengan 5 tanda, bisa pakai fathah, bisa pakai kasroh, bisa pakai ya, bisa pakai penghapusan nun. Ya, sih. Bingung teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Ya, teman-teman kalau paham langsung saya pakai. Gitu. Ya nanti di kenal, oke? Luas ilmu nahwu ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Mana? Pulpen, bebek. Ada lagi akhlaknya ada? Sebelum kita azan.
anu, Aan. Betul banget. Ya, ada pertanyaannya Aan Abdul Rahman. Ya. Ini fi'il mutadi. Apakah terkhusus fi'il madi saja? Karena contohnya kan daraba fataha misalnya fi'il madi. Baik. Hakikatnya dia bisa seluruh fi'il. Hakikatnya bisa seluruh fi'il. Daraba ini bisa dibentuk menjadi fi'il mudhari, menjadi fi'il amr, dan dia butuh objek bisa. Tapi belum waktunya di sini karena kita belum belajar cara membuat fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, Abdurrahman BB Permen? Buku? Bukunya ada gambarnya. Nanti ditutup mukanya. Ya, semangat. Ada lagi teman-teman? Akhwatnya mungkin? Dia malu-malu. Ya, akhwatnya semangat belajar ya. Ya, ikhwannya juga semangat. Ya. Intinya kita berusaha belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga dengan ilmu nahu dan ilmu sarf ini kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih dekat kepada Abu. Siapa tadi? Di belakangnya Sandi. Abu apa mau ditanya? Oh, pertanyaannya. Kenapa film mandi saja seperti film tadi? Nah, nanti bisa dibentuk ini doroba fatahan besar bisa dibentuk menjadi film motorik dan dia juga tetap butuh kepada korban objek. Ya. Cuma nanti cara menerjemahkan bukan pakai kata telah. Apa tadi terjemahannya film motorik? Sedang atau akan. Berarti Yusuf sedang atau akan memukul anjing. Yusuf sedang atau akan membuka pintu. Kalau pakai film motorik, ya. Yusuf sedang atau akan mencuci sebuah pakaian. Kalau film amr nanti dia diperintah. Yusuf pukullah anjing. Yusuf bukalah pintu. Yusuf cucilah pakaian. Ya. Oke, itu kalau pakai film amr. Tapi nanti belum kita dapatkan cara membuat. Oh iya. Betul. Di sini juga masih ada apa namanya cara menyusun bahasa Arabnya. Kenapa harus fiil dulu baru pelakunya baru korbannya? Ada nanti cara menyusunnya. Nah, itu nanti kita sebutkan nanti khusus cara praktek baca kita. Oke? Abu, pulpen, buku, pulpen, buku. Ada lagi? Akhwatnya? Double. Oh, sudah ditanya kamu dia tidak tahu. Bagus sekali pertanyaannya. Tapi belum kita bahas. Belum kita bahas. Ciri-ciri ilmu tadi belum kita bahas. Gak apa-apa. Boleh kata buka. Iya. Yakfi untuk ikhwannya. Yakfi lil ikhwan. Untuk akhwatnya. Ada enggak pertanyaan? Apa? Nada akhwatnya? Ya ikhwannya semangat belajar ya. Akhwatnya juga semangat. Dahulu Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab atas bagian sahabat, tolong bacakan Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu untuk membacakan Al-Quran kepada saya. Sahabat yang diperintah untuk membacakan Al-Quran berdasarkan wahyu Allah, ya Nabi Muhammad datang kepadanya, kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan saya datang kepadamu supaya kamu membaca Al-Quran kepada saya. Sahabat itu cuma menangis tersedak-sedak. Ya. Kata sahabat itu, Allah menyebut saya, nama saya, Tuhan. Dia menangis. Tahu gak jamaah sekalian, antum datang di majelis, antum gak paham, antum paham, ya, antum mengantuk, antum tidak mengantuk, ya, antum berhasil atau tidak berhasil, kita belajar,
minimal antum disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setinggi-tinggi dari derajat seorang hamba apabila disebut namanya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yasruna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Muslim, ya tidaklah seseorang itu berkumpul di dalam satu dari rumah-rumah Allah yang mereka lakukan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran kecuali pasti Allah turunkan 4 perkara. Allah berikan 4 perkara. Di antara 4 perkara itu Allah sebut nama-nama orang-orang tersebut di sisinya. Nah, jadi itu salah satu pujian Allah bagi hamba-hambanya yang datang belajar. Dan teman-teman mungkin sekarang lagi musim hujan, mungkin banyak orang yang sakit, mungkin banyak yang terganggu, mungkin ada yang tidak bisa hadir. Tapi antum bisa datang di sini salah satu hal yang luar biasa. Ya karena memang ilmu itu butuh pengorbanan. Ya, jadi saya nasihati diri saya dan para jamaah sekalian untuk terus untuk semangat belajar ilmu, karena meraih ilmu dengan cara mengorbankan diri kita untuk meraih ilmu tersebut. Baik jadi dan yang memanfaatkan yang benar yang datangnya dari Allah, yang salahnya datangnya dari pribadi kami. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala besok kita lanjutkan di pertemuan yang ke-13. Kita akan membaca ciri-ciri si ilmu ta'ati. Ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 3 kata semuanya, selalu semangat belajar. Saya ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fikunna. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga Allah membalas kalian semua dan semoga Allah memberkahi kalian semua dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.